Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD negeri Cabean. Di kesempatan kali ini adalah pertama kalinya kalian mendengar suara Budiah ketika mengajar. Jadi suara Budiah tuh gambarnya seperti ini. But I'm so sorry, Budiah minta maaf karena tidak ada gambar Budiah. Karena dari segi lighting, pencahayaan ini agak kurang mendukung. Jadi Budiah tidak ada gambarnya atau tidak ada muka Budiah. Biasanya nanti bisa Budiah kasih di sebelah sini. Nah, ini biasanya seperti itu. Dan hari ini adalah pertama kali kita mulai pembelajaran lewat media video ini. Jadi Budi harap kalian bisa menyimak dengan baik-baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita simak hari ini itu bermanfaat dan dapat terserap dengan maksimal. Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kalian siapkan dulu buku paketnya. Ini udah juga udah siapkan nih buku paketnya. Dengar nggak? Nah, ini bukunya ada di sebelah kiri. Nah, sekarang silakan kalian buka cepatkan lagi apa sih bahasa Indonesianya? Siapkan bukunya, kita akan belajar sama-sama. Oke, materi kita hari ini adalah tema 1 pembelajaran 1 dan 2. Next. Oke, hari ini kita akan belajar apa saja? Kemarin itu Budia sudah minta kalian untuk membaca teks halaman pertama dan menyanyikan lagu di halaman kedua. Kenapa Budia minta seperti itu? Karena Budia ingin tahu kalian tuh membacanya apakah sudah lancar atau belum. Jangan sampai sudah kelas 3 masih ada yang belum lancar. Alhamdulillah sekali anak-anak Budia tahun ini lancar semua bacanya. Alhamdulillah. Dan kemarin juga sudah Budiah minta menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja ya. Yang kemarin itu untuk sedikit warming up sebelum kita mulai masuk ke materi berikutnya. Oke. Yang pertama, pembelajaran hari ini adalah kita akan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, membaca suatu bilangan. Jadi nanti ada angka, kalian baca. Ini bacanya gimana ya angka ini? Yang ketiga, mengurutkan suatu bilangan, entah itu dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar. Terakhir, menuliskan lambang suatu bilangan. Jadi nanti ada kata-kata, ada suatu kalimat. Kalimat ini kira-kira artinya lambang apa? Angkanya berapa dari kalimat ini? Seperti itu gambarannya. Next. Oke, sekarang kalian silahkan buka halaman. Bentar, Budi aktifkan dulu penanya. Warna ini aja deh, warna biru tua. Oke, silahkan kalian buka bukunya halaman 2. Nah, kemarin kan sudah Budi minta untuk menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding. Di mana di halaman 2 itu ada pola titik-titik warna merah ini dan ada yang digaris warna merah agak sedikit panjang polanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggambarkan polanya. Di sini ada 4 baris ya. Ini adalah baris pertama. Yang kalimat cicak-cicak di dinding, ini adalah baris pertama. Diam-diam merayap, baris kedua. Datang seekor nyamuk, baris ketiga. Hap, lalu ditangkap. Ini adalah baris keempat. Nah, sekarang kita akan coba gambar polanya. Agar lebih mudah, yang kotak ini kita ganti dengan titik atau lingkaran. Nah, lingkaran seperti ini biar lebih gampang. Dan yang persegi panjang ini kita ganti dengan garis lurus. Oke? Sekarang kita lihat baris pertama ini. Titiknya ada berapa ya? Atau kotak-kotaknya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Berarti kita gambar titik lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian garis panjang 7. Nah, inilah polanya. Yang kedua kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sama. Kita gambar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketiga kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir
Yang pertama ada garis yang panjang dulu, titik-titiknya ada 4, kemudian balik ke garis panjang. Garis panjang, titik-titiknya ada 4. Selesai. Inilah polanya. Jadi kalau misalnya nanti ada lagu lain, ada pola seperti ini, kalian disuruh menggambarkan polanya, insya Allah sudah bisa. Oke, next. Nah, di halaman sekarang kalian buka halaman 4 di bagian bawah. Di situ ada gambar cicak, ada gambar cicak, ada gambar akuarium yang berisi ikan, dan ada seekor nyamuk. Di situ ada instruksi. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Nah, sebelum kita menuliskan ciri-ciri ikan, kita akan membaca dulu ciri-ciri cicak dulu. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Oke. Cicak dapat bergerak. Apakah ikan bisa bergerak? Ikan juga dapat bergerak. Ikan dapat bergerak. Kemudian cicak bergerak dengan cara merayap. Kok cicak toh? Tadi kan suruh membandingkan ini ya. Bentar. Ya guys. Ikan dapat bergerak dengan cara berenang. Ikan membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah bisa cacing atau serangga. Nyamuk termasuk serangga ya? Nyamuk juga bisa. Nyamuk termasuk serangga. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kemarin di teks bacaannya sudah kalian baca, makhluk hidup itu ada apa saja? Ada manusia, ada tumbuhan, dan juga hewan. Nah, ketiga ini adalah beberapa jenis makhluk hidup. Oke, next kita akan bahas apa lagi ya? Oke, sebelum kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup, kita akan bahas kenapa sih cicak itu kok bisa menempel di dinding, bisa merayap di dinding. Oke, kalau kalian lihat, misalnya ketika cicak itu merayap di kaca, kemudian di balik kaca itu kalian bisa melihat selaput di bagian kakinya, di bagian kaki ini. Jadi seperti ini, Ibu dia perbesar. Nah, ada selaput seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya ini adalah untuk merekatkan tubuhnya di dinding atau di tempat dia itu merayap. Misalnya nih ada dinding, misalnya nih, ini ruang tamu. Kemudian ada TV, di sini ada lampu. Cicaknya ada di sini. Walaupun dia ada terjungkil balik, dia tidak akan jatuh. Karena apa? Karena di kakinya inilah yang membuat dia tuh dapat menempel di dinding walaupun di langit-langit, walaupun dia terbalik badannya. Oke. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian melihat cicak dengan posisi seperti ini atau cicaknya tuh buntung, ekornya tidak ada? Fungsi dari keadaan seperti ini adalah untuk melindungi diri. Untuk melindungi diri dari kenapa, Bu? Nah, maksudnya adalah ketika dia sudah mematahkan ekornya, itu agar dia dikira sudah mati. Pada sebenarnya ini adalah salah satu cara dia untuk mempertahankan diri dari predator atau dari musuh, seperti itu. Oke? Jadi jangan bingung kalau misalnya kok cicaknya ekornya patah. Misalnya kalian lihat cicak, kemudian kayak mungkin dia ngerasa kaget terus tiba-tiba ekornya diputusin. Nah, itu karena untuk melindungi dirinya.
Next. Jadi ciri makhluk hidup adalah 1. Oke. Tadi ada persamaan antara cicak dan ikan. Sama-sama hampir makannya serangga. Kalau cicak makannya nyamuk, kalau ikan bisa serangga yang lain, bisa belalang, bisa apapun itu, lalat mungkin. Jadi yang namanya makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Yang kedua itu, nih berarti 1, 2. Yang kedua itu makhluk hidup pasti bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu berkembang biak. Bu, kok berkembang biak sih, Bu? Silakan kalian buka halaman 5, bagian teks paling bawah. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang namanya berkembang biak itu membuat menjadi makin banyak. Yang tadinya 2 nambah jadi 1 jadi 3. Jadi ada yang bisa untuk dengan cara melahirkan ataupun bertelur. Nah, di sini ada persamaan dari cicak dan ikan, yaitu cara berkembang biaknya atau cara membuat makin banyaknya itu adalah dengan cara bertelur. Jadi ini adalah 3 ciri makhluk hidup. Yang pertama membutuhkan makanan, yang ketiga makhluk hidup itu pasti bergerak, yang ketiga makhluk hidup itu berkembang biak. Silakan kalian buka buku paket halaman 6. Di sini ada contoh. Oke. Dan di sini kita masuk materi membaca bilangan. Di sini ada angka 1.000. Titik di sini adalah untuk mengetahui nominalnya ya. Apakah itu ribuan atau ratusan atau puluh ribuan seperti itu. Ini angkanya Bu Dia hapus aja biar lebih mudah. Nah, biar lebih gampang. Ini yang pertama ada angka 1.000, nolnya 3, jadi dibaca 1000. Kalau 4.100 dibacanya 4100. Kalau 6.050 dibacanya 6050. Oke? Nah, ada yang terakhir. Oh, sama, berarti kita next aja, skip. Sekarang kita balik kalimat dulu lalu tentukan bilangannya. Nah, di sini ada kalimat dibaca 9000. Kira-kira angkanya berapa? 9.000. Yang kedua, dibaca 1100. Berarti angkanya berapa? 1.100. 1100. Yang ketiga, dibaca 2550. Berarti angkanya adalah 2550. Yang terakhir 10.000, dibaca 10.000, berarti angkanya adalah titiknya kurang 10.000. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba soal lain. Misalnya angkanya ini adalah 1720. Kemudian di sini angkanya ada lagi nomor 1 nih ya. Nomor 2 352, nomor 3 201, nomor 4 505. Oke, nomor 1 ini berarti kita bacanya bagaimana? Atau kalimatnya 1720. Nomor 2 352. 2 lagi angkanya. 2 pakai angka ya, bilangan. Maaf. Nomor 3 201. Berarti lambang bilangannya berapa? 201. Aduh nih. Nah, yang keempat 505. 505. Oke. Next. Nah, silakan buka halaman
buku paketnya yang halaman 6. Di situ ada soal suruh mengisi titik-titik. Jadi di sini ada soal 1000, habis 1000 2000, setelah 2000 ada 3000, kemudian ada titik-titik yang kosong. Silahkan lengkapi titik-titiknya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu. Dari 1000 ke 2000 itu naik berapa atau ditambah berapa nih uangnya biar jadi 2000? Oh, ternyata ditambah 1000. Dari 2000 ke 3000, dari 2000 biar jadi 3000 ditambah berapa? Ternyata ditambah 1000. Berarti titik-titik di sini adalah kita nambahkan 3000 plus 1000. Jadi berapa? Jadi 4000. Kemudian soal yang kedua, dari 1500 jadi 2500 titik-titik, jadi 4500 titik-titik. Kita cek dulu, 1500 jadi 2500 itu ditambah berapa? Oh, ternyata ditambah 1000. Berarti 2500 kita tambah 1000 ya, jadi berapa? 3500. Nah, sekarang yang 4500 ke bilangan selanjutnya juga kita tambah 1000. Jadi berapa? 5500. Oke. Nah, yang terakhir ada 2000 jadi 4000. Ditambah berapa ini? Ternyata ditambah 2000. Berarti titik-titik yang sini kita tambahkan 2000 lagi ya. 4000 tambah 2000 berapa? Ada 6000. Ditambah 2000 ada berapa? Ada 8000. Seperti itu. Oke. Next. Perhatikan bilangan berikut, ini di halaman ternyata di halaman 7. Perhatikan bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Sekarang kita susun ya. Kita lihat dulu angka yang paling depannya, angka paling depan yang angka paling besar nilainya. Oke, ini disuruh menyusun dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini angka pertama 5, angka ke pertama 3, angka pertama di sini 1, angka pertama di sini 2, 4. Berarti kita fokus ke angka pertamanya ya. Berarti yang pertama adalah, kalau yang terkecil adalah 1250. Terus berapa? 2250. Yang ketiga berapa? 3250. Yang keempat berapa? 4250. Yang kelima 5250. Nah, sekarang kita coba, kalau yang atas ini kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau yang bawah ini sekarang kita coba balik dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita fokus ke angka yang pertama dulu. Ini angkanya ada 5, ada 4, 1, 3, 3 dan 5. Berarti yang terbesar yang mana? 5300, kemudian berapa? 4300, kemudian berapa? 3300, kemudian berapa? 2300, kemudian berapa? 1300. Oke, yang terakhir ini juga kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. 5400, 4200, 3050, 2250, dan yang terakhir adalah 1100. Oke, next. Nah, di sini ada soal, ada 10 soal. Silahkan dikerjakan. Ditulis soalnya dulu, baru dikerjakan ya. Kalau yang nomor 7 ini langsung, nanti di sampingnya silahkan kalian urutkan dari yang sesuai soalnya. Yang ke-7 dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang ke-8 terkecil ke terbesar. Oh, ini sama. Yang ke-9 terkecil ke terbesar. Dan yang terakhir soalnya adalah sebutkan 3 ciri makhluk hidup. Jangan lupa soalnya silakan di screenshot dulu, di pause, kemudian di screenshot soalnya, kemudian dikerjakan. Budia tunggu tugasnya ya. Budia akhiri pembelajaran hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.